tutur Mangwarto ketika itu ratu yang ada di pantai tersebut menyebutkan namanya ini adalah Nyai Welas Asih. Yang dimana Bu Lasmi ini lebih kaget lagi. Karena apa? Foto Mira sudah ditandai dengan huruf X yang berwarnakan merah. Yang dimana ketika itu huruf X tersebut jelas Bu Lasmi melihat itu adalah darah ayam. Dan yang lebih kaget lagi, Bu Lasmi di sana melihat ayam sudah tergorok, posisinya sudah tergorok, dan ayam tersebut berada tepat di depan tumpeng, di depan fotonya Bu Lasmi dengan Mira. Posisinya sudah tergorok dan mati ayam itu, dan bentuk ayam itu hitam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Lucky kembali lagi bersama saya Lucky Reporter dalam acara Lucky Reporter Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan atau melanjutkan suatu kisah misteri atau kisah horor. Yang dimana cerita pada video kali ini saya akan melanjutkan suatu kisah Bu Lasmi ya. Mungkin sekarang part 3, mungkin bagi Lucky Lovers semua yang belum menonton part 1 atau part 2 nya, angka baiknya tonton terlebih dahulu lah ya, supaya ceritanya nyambung kayak gitu Lucky Lovers ya. Mungkin ini part 3 nya dan akan saya bikin part terakhir, karena ceritanya lumayan cukup panjang lah Lucky Lovers ya. Jadi rangkuman dari cerita part 1 part 2 itu yaitu Bu Lasmi ini intinya bekerja sebagai asisten rumah tangga di vilanya Pak Asep ya. Nah, yang dimana konon Bu Lasmi ini mau dijadikan tumbal pesugihan Pak Asep gitu. Dan selama tinggal di vilanya itu banyak kejadian-kejadian mistis atau aneh yang dialami oleh Bu Lasmi dan anaknya Mira gitu. Bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya Lucky Lovers ya? Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya, alangkah baiknya bagi Lucky Lovers semua atau penonton yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu lah ya di channel ini, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Dan bagi Lucky Lovers semua atau penonton yang sedang menonton video ini yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua atau penonton yang sedang menonton video ini yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan berjuta-juta kali lipat. Mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Jadi kurang lebih sudah 1 bulan Bu Lasmi dan Mira ini bekerja sebagai asisten rumah tangganya di vilanya Pak Asep itu ya. Kegiatan Bu Lasmi dan Mira seperti biasalah, beres-beres villa, bersih-bersih villa. Yang dimana kesini-kesininya Bu Lasmi ini sering bergaul dengan tetangga-tetangga atau warga di desa sekitar lah ya. Ya salah satunya Bu Lasmi ini dengan Mira ini sering ikut, kalau di kita ada namanya istilahnya pengawasan lah ya. Pengawasan itu apa sih ya istilahnya, pengajian lah ya. Pengajian ibu-ibu yang diadakan di desa tersebut kayak gitu. Seringlah Bu Lasmi dengan Mira ini seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, kalau dia tidak sibuk, mereka tidak sibuk, mengunjungi pengawasan atau pengajian wanita di desa tersebut kayak gitu. Pengawasan itu, pengajian tersebut ya berkeliling lah ya, kadang di masjid, kadang di rumah ibu A, kadang di rumah ibu B, kadang di rumah ibu C kayak gitu. Nah, kejadian aneh atau kejadian ganjil yang dialami oleh Bu Lasmi atau Mira ketika itu, nah, pengawasan atau pengajian ibu-ibu tersebut kan berkeliling ya, kadang di rumah ibu A, kadang di rumah ibu C, kadang di rumah ibu B gitu ya. Nah, suatu ketika pengajian tersebut diadakan di rumah gubuknya Bu Lasmi gitu. Rumah gubuknya Bu Lasmi dan Mira. Dekat villa itu, intinya di villa lah. Tapi bukan di villanya gitu. Jadi halaman villa itu cukup luas dan Bu Lasmi itu ketika itu disediakan rumah untuk tempat tinggal oleh Pak Asep.
Nah pada suatu hari Bu Lasmi ini kebagian untuk sebagai tuan rumah lah, tuan rumah pengajian ibu-ibu yang ada di desa tersebut. Pada akhirnya terjadilah pengajian tersebut di rumah gubuknya Bu Lasmi gitu, rumah gubuknya Bu Lasmi. Nah ketika pengajian tersebut sedang berjalan ya di rumahnya Bu Lasmi, di rumah gubuknya tersebut ya, Bu Lasmi tidak menceritakan detail pengajiannya seperti apa kepada saya. Anggaplah ngaji Yasin gitu ya, ngaji Yasin atau apa, nanti ada yang ceramah juga, hajah, bu hajah gitu ya, ada yang ceramah dihadiri dengan beberapa ibu-ibu di desa tersebut. Nah, pada saat sedang terjadinya pengajian tersebut, di pila milik Pak Asep itu terdengar suara teriakan seorang wanita. Padahal ketika itu pila tersebut kosong. Jadi Bang Warto dengan Bu Sari itu tidak ada gitu. Teriakan seorang wanita di dalam pila tersebut terdengar bukan hanya oleh Bu Lasmi gitu. Bukan hanya oleh Mira, tapi semua ibu-ibu yang ada di pengajian tersebut mendengar suara teriakan tersebut. Akhirnya salah satu ibu-ibu tersebut bertanya kepada Bu Lasmi, "Bu Lasmi, kalau di dalam pila itu ada orang lain yang tinggal selain ibu dengan Mira? Di sini itu siapa lagi yang tinggal?" "Oh, di sini cuman saya aja berdua. Paling suatu waktu ini ada pembersih kebun lah, pembantu kebun, yaitu Mang Warno dengan istrinya Bu Sari gitu. Paling hanya sebentar ke sini bersih-bersih kebun lalu pulang lagi ke rumahnya." "Oh, Mang Warno yang itu." Kenal lah ibu-ibu di daerah sekitar juga gitu. Tapi teriakan wanita tersebut di dalam pila itu semakin lama semakin kencang gitu. Semakin lama semakin kencang, yang dimana pada akhirnya pengajian tersebut terhenti. Karena semua ibu-ibu yang ada di pengajian tersebut mendengar teriakan dari wanita yang ada di dalam pila tersebut. Akhirnya ibu-ibu pimpinan pengajian tersebut memberikan ide kepada Bu Lasmi ini, "Bu, ibu-ibu, bagaimana kalau kita cek masuk ke dalam yuk?" Kata pimpinan ibu-ibu pengajian tersebut kayak gitu. Akhirnya mereka semua, ya pengajian tersebut kurang lebih dihadiri oleh 15-20 orang lah, berikut Bu Lasmi ketika itu dan Mira. Akhirnya ibu-ibu yang ada di dalam pengajian tersebut berbondong-bondong lah masuk ke pilanya Pak Asep gitu, yang dimana kuncinya ketika itu dipegang oleh Bu Lasmi. Semua ibu-ibu pengajian pun masuk ke pila tersebut ya. Setelah masuk ke pila tersebut, teriakan tersebut terhenti. Dan sekali-kali ada gitu, teriakan itu tidak, teriakan wanita tersebut tidak banyak seperti pada saat mereka belum masuk ke pila gitu. Ketika mereka ini sudah masuk ke pila, teriakan tersebut jarang lah. Tapi sewaktu-waktu ada teriakan-teriakan wanita tersebut, yang dimana arah teriakan wanita tersebut berasal dari lantai atas. Akhirnya rombongan pengajian ibu-ibu tersebut berbondong-bondong lah naik ke tangga dan mengecek asal teriakan yang ada di lantai atas tersebut. Ketika ibu-ibu tersebut semuanya ini sedang berada di tengah-tengah tangga, teriakan tersebut kembali terdengar. Ibu-ibu tersebut pun heran ya, ini siapa ini yang teriak-teriak kayak gitu. Akhirnya sampailah dia di ujung tangga, mereka ini di ujung tangga sampai. Dan setelah sampai di ujung tangga, teriakan tersebut kembali terdengar, yang dimana asal teriakan tersebut berasal dari kamar pribadinya Pak Asep yang kuncinya tidak boleh dibuka atau pintunya tidak boleh dibuka. Yang konon kata Bu Lasmi, kunci kamar tersebut suka dipegang oleh Pak Asep. Akhirnya pimpinan ibu-ibu pengajian pun mencoba mengajak semua ibu-ibu pengajian ini untuk mengecek kamar tersebut. Tapi sebelum ibu-ibu pengajian tersebut masuk ke kamar itu, sama Bu Lasmi ini dikasih tahu, "Bu, kalau kamar ini terkunci dan kuncinya dipegang oleh Pak Asep." Tapi semua ibu-ibu yang ada di pengajian tersebut meyakini bahwa asal teriakan tersebut ada di kamar itu. Akhirnya pimpinan ibu-ibu pengajian tersebut mencoba membuka pintu itu gitu. Ketika dibuka, anehnya pintu itu terbuka. Pintu kamar pribadinya Pak Asep yang tidak boleh dimasuki itu, yang kuncinya dipegang oleh Pak Asep dan selalu terkunci pintunya ini, anehnya ini terbuka pintunya. Hanya dibukalah pintu itu, tapi semua ibu-ibu pengajian tersebut tidak bisa melihat isi ruangan kamar itu. Karena apa? Lampunya ini mati. Dalam keadaan gelap. Karena Bu Lasmi sudah tahu arah letak tombol lampu itu, hanya tombol lampu itu dinyalakan.
ketika tombol lampu itu dinyalakan, akhirnya serempak ibu-ibu pengajian tersebut semuanya kaget. Karena apa? Karena melihat sesuatu hal yang pernah dilihat oleh Bu Lasmi dan Mira. Jadi di kamar tersebut ada semacam altar kecil, panggung gitu ya. Ada kursi-kursi buat penonton gitu. Yang dimana ketika itu di kamar tersebut penuh dengan pernak-pernik klinik gitu. Pernak-pernik klinik seperti apa ya? Lukisan-lukisan wanita yang di belakangnya ada ular gitu ya. Terus kayak ada banyak gamelan gitu. Yang dimana setelah itu pimpinan ibu-ibu pengajian setelah melihat hal tersebut memberikan instruksi kepada semua ibu-ibu pengajian tersebut, ayo semuanya kita turun cepat katanya. Jadi semua ibu-ibu pengajian tersebut termasuk Bu Lasmi dan Mira turunlah dari kamar tersebut dan kumpul kembali di rumah gubuknya Bu Lasmi itu. Akhirnya ketika semua ibu-ibu pengajian tersebut kumpul di rumah gubuknya Bu Lasmi ini, pimpinan ibu-ibu pengajian tersebut berkata, benar dugaan saya benar. Akhirnya Bu Lasmi ini bertanya kepada pimpinan ibu-ibu pengajian itu ya, maksud ibu apa Bu? Maksud Bu Haji apa? Benar dugaan saya ini gitu. Nantilah, belum saatnya dan saya juga belum mempunyai bukti kayak gitu, soalnya hal ini sulit dibuktikan. Akhirnya Bu Lasmi pun mendesak untuk dijelaskan apa maksud kata-kata Bu Haji pimpinan pengajian itu. Akhirnya Bu Haji pimpinan pengajian itu bertanya kepada Bu Lasmi, ibu sudah berapa lama menjadi asisten rumah tangganya Pak Asep? Akhirnya Bu Lasmi pun menjawab sudah 1 bulanan lah kurang lebih. Dan mendengar hal tersebut, akhirnya pimpinan ibu-ibu pengajian tersebut menceritakan bahwa semua warga desa ini mencurigai. Saya bukan menuduh ya Bu ya, kata ibu-ibu pimpinan pengajian tersebut. Saya bukan menuduh, tapi semua warga di sini mencurigai kalau Pak Asep itu melakukan ritual pesugihan. Mendengar kata-kata ritual pesugihan, sontak Bu Lasmi dan Mira ini kaget. Kok bisa Bu? Kayak gimana? Kok warga mencurigai kayak gitu kok? Apa alasannya? Kata Bu Lasmi ketika itu. Akhirnya pimpinan ibu-ibu pengajian tersebut menceritakan tentang sekilas kehidupan Pak Asep, yang dimana ketika itu ibu-ibu pimpinan pengajian ini mengetahui rumah Pak Asep ini di desa sebelah, yang dimana jarak rumah Pak Asep ini dengan vilanya ini ya kurang dari 10 kilo lah, kurang lebih 10 kiloan lah dari desa sebelah, yang dimana penuturan pimpinan pengajian tersebut ya, dulu Pak Asep ini adalah tukang bakso. Tuturnya kayak gitu, dulu Pak Asep ini adalah tukang bakso, yang dimana Pak Asep ini, kenapa saya kenal dengan Pak Asep Bu? Pak Asep ini suka berjualan bakso ke desa saya, ke desa ini. Akan tetapi ketika itu 1 tahun berlalu gitu, kami ini masyarakat desa ini menanti-nanti baksonya Pak Asep, karena gak datang-datang gitu. Pak Asep ini jualan bakso kok gak datang-datang gitu. Nah tiba-tiba selang 1 tahun Pak Asep ini membeli membeli villa ini, yang dimana villa ini tadinya ini milik Bapak A kayak gitu, dibelilah oleh Pak Asep. Warga sekitar, warga desa ini heran, kok dalam jangka waktu 1 tahun gitu Pak Asep bisa membeli villa semewah ini kayak gitu, yang notabene Pak Asep ini tukang bakso dulunya kayak gitu. Akhirnya warga sekitar ini kepo, yang dimana ketika itu ada beberapa orang yang ingin mengetahui rumah Pak Asep ini di desa sebelahnya ini kayak apa sih rumahnya gitu. Akhirnya ketika dilihat, warga kaget, warga desanya pimpinan pengajian ini kaget. Karena apa? Mau lihat rumahnya ini begitu mewah sekali, tidak ada Bu penghasilan tukang bakso kalau ditabung selama 1 tahun bisa membangun rumah mewah dan membeli villa semewah ini. Akhirnya cerita tersebut pun terhenti, yang dimana Bu Lasmi ini diberikan nasihat oleh ibu-ibu pimpinan pengajian tersebut ya, pimpinan pengawasan itu ya, ibu banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak ibadah. Ibu jangan lupakan Allah, jangan lupakan berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah, katanya kayak gitu. Ya mungkin prediksi saya ini salah gitu.
Ya kita kan hati-hati boleh ya Bu ya, kayak gitu. Kita ini bukan sedang menggibah katanya, kayak gitu. Akhirnya bubarlah kejadian tersebut berlalu, akhirnya pengajian tersebut bubar. Setelah pengajian tersebut bubar, akhirnya Bu Lasmi ini dengan Mira ini ngobrol. Mir, apa benar yang dikatakan oleh Bu Haji itu? Menurut kamu gimana Mir? Ya mungkin Bu ada benarnya juga Bu, ada benarnya juga. Kan kita sering merasakan hal-hal yang janggal di villa ini Bu. Tutur Mira ketika itu, dia kayak apa? Ya kayak Mira nari-nari sendiri di ruangan itu gitu kan. Dan Bu Lasmi juga sering ya melihat hal-hal aneh gitu, hal-hal janggal di villa itu. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi pun berkata tentang pendapatnya. Tapi menurut Ibu mah pendapat itu salah, Mir. Salahnya kenapa? Gak mungkin Mir, orang sebaik Pak Asep, orang seramah Pak Asep dan Bu Lastri melakukan hal yang terkutuk, hal-hal yang dilarang oleh Allah kayak gitu. Kata Ibu gak mungkin Mir, tuturnya kayak gitu. Ya walau alam sih Bu, kata Mira ketika itu. Ya kita mah rajin-rajin berdoa dan meminta perlindungan aja kepada Allah, kata Mira ketika itu. Akhirnya mereka pun tertidur lah ketika itu. Akhirnya keesokan harinya Mira dan Bu Lasmi ini seperti biasa ya, kegiatan ini bersih-bersih villa, bersih-bersih, ngepel kayak gitu. Yang dimana ketika itu ada sesuatu hal yang tanda tanya besar yang ditanyakan oleh Mira. Yang dimana ketika itu ketika sedang bersih-bersih villa, yang dimana ketika itu Mira ini sedang ngelap-ngelap ini ya, lemari kayak gitu, dilap-lapin kaca, dilap-lapin lantai, disapuin. Ketika itu dibagi tugas, Bu Lasmi ini lantai bawah dan Mira ini lantai atas. Ya jam pagi-pagi lah, kurang lebih jam 10-an. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini ketika asik-asik sedang nyapu di lantai bawah ini, sedang nyapu gitu. Bu Lasmi dikagetkan dengan adanya teriakan Mira dari lantai atas. Bu, Bu, Mira sambil teriak ketika itu. Bu Lasmi pun menjawab teriakan tersebut. Ada apa Mir? Sini dulu deh Bu, sini dulu Bu. Akhirnya Bu Lasmi pun nyamperin lah ya ke Mira ke atas. Yang dimana ketika itu Mira ini sedang berdiri di depan lemari tua. Jadi di lantai atas itu ada lemari yang lumayan cukup besar. Tapi bentuknya itu lemari tua lah, lemari tua. Dan Mira ini ketika itu posisinya sedang membuka laci. Di lemari tersebut ada sebuah laci, yang dimana laci itu emang sebulan di sana Mira dan Bu Lasmi ini jarang membersihkan lemari gitu, kaca-kaca gitu. Paling sebulan 2 kali lah membersihkannya. Tapi Mira ketika itu baru membuka laci yang ada di lemari tersebut. Yang dimana ketika Mira membuka laci tersebut, Mira ini mendapati 3 buah foto wanita, yang dimana umur wanita yang ada di foto tersebut kurang lebih berumur 20-an lah. 20 tahun, 21, 22 gitu. Di bawah 25 tahun lah. Yang dimana 3 buah foto wanita tersebut ada bergariskan X gitu. Jadi ada foto, terus di fotonya itu ada tanda silang. Tanda silang berwarna merah. Ketika itu Mira ini memperlihatkan 3 foto wanita itu kepada Bu Lasmi. Bu, ini foto siapa? Kok aneh ya disilang-silang kayak gini katanya. Coba lihat Mir, kata Bu Lasmi ketika Bu Lasmi melihat. Ih, foto siapa gitu kan? Ini foto siapa kayak gitu. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini berpendapat bahwa tanda silang yang ada di foto tersebut, yang dimana bentuknya ini kayak darah sudah kering gitu. Akhirnya 3 buah foto itu pun disimpan kembali di laci oleh Mira, dan mereka pun melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya itu gitu. Selang 5 hari kemudian, ketika itu ada lagi kejanggalan yang ada di rumah tersebut yang saat ini dialami oleh Bu Lasmi ya. Konon katanya halaman villa tersebut sangat luas ya. Halaman depan luas, halaman pinggir luas, halaman belakang luas. Yang dimana ketika itu tanpa sepengetahuan Mira itu posisinya ketika itu lagi ada di rumah gubuknya. Bu Lasmi ini jalan-jalan ke halaman belakang villa itu, jalan-jalan sambil nyapu.
Dan kadang kalau ada rumput-rumput yang tinggi, Bu Lasmi ini memotong rumput tersebut gitu ya. Nah yang dimana ketika Bu Lasmi ini sedang jalan ya di belakang villa tersebut, Bu Lasmi ini dikagetkan. Karena apa? Bu Lasmi ini melihat di antara banyaknya ilalang-ilalang yang ada di halaman belakang villa tersebut, dan di antara banyaknya sampah-sampah dedaunan yang ada di belakang villa itu, ada 3 buah gundukan tanah sepanjang 1 meter kurang lebih. Jadi bentuk gundukan tanah ini melengkung kayak gitu sebanyak 3 buah dan berjejer, seolah-olah tanah tersebut mirip kuburan. Tapi kalau dibilang kuburan, tanah itu tidak ada patok kuburannya. Tapi tanah tersebut bentuk ini kayak kuburan gitu. Dibilang kuburan tidak ada patoknya, tapi ini mirip kuburan. Hanya atas hal tersebut, Bu Lasmi ini memberitahu kembali si Mira ini, Mir sini Mir. Dipanggil lah Mira, akhirnya Mira pun melihat hal tersebut. Ih kok kayak kuburan ya Bu ya? Ya nggak tahu Mir, gimana ya ini Mir ya? Kok Ibu mulai agak sependapat dengan Bu Haji tersebut kayak gitu. Sependapat gimana Bu? Ya mungkin pendapat Bu Haji itu benar kalau Pak Asep ini melakukan pesugihan gitu. Ah Ibu jangan mitnah orang, kata Mira gitu. Mungkin ini tanah-tanah biasa aja kali Bu, kan jarang dirawat. Hanya sudahlah kejadian tersebut berlalu, glopersnya. Mira dan Bu Lasmi pun kembali ke rumah gubuknya. Ya setelah itu kegiatan Mira dan Bu Lasmi ini seperti biasa, bersih-bersih pila gitu setiap harinya itu ya, bersih-bersih pila, menghadiri pengajian ibu-ibu kayak gitu. Yang dimana ketika Bu Lasmi ini menghadiri pengajian ibu-ibu yang ada di pengajian tersebut ini sangat memperhatikan Bu Lasmi tentang kesehatan, tentang keadaan Bu Lasmi. Ketika itu suka ditanya, Bu gimana, Ibu sehat Bu, saya nggak apa-apa. Ya kami sih takut aja kayak gitu. Takut apa Bu? Ya takut terjadi sesuatu sama Ibu, kata ibu-ibu pengajian tersebut. Tapi sudahlah ya, hal tersebut pun tidak dihiraukan oleh Bu Lasmi. Karena apa? Bu Lasmi ini masih 50-50 lah, mempercayai tentang gosip itu kayak gitu. Nah kurang lebih 1 minggu atau 10 harian lah ya setelah kepergian Pak Asep dengan Bu Lastri ini keluar kota. Nah anehnya ketika itu si Mang Warto ini dengan Bu Sari tidak pernah mengunjungi villa. Bu Lasmi pun bertanya-tanya dengan Mira ketika itu, Mang Warto kok dengan Bu Sari udah 1 minggu kok belum ke villa-villa ya Bu ya? Ada apa ya? Ya gak tahu juga Mir, katanya, kata Bu Lasmi. Mungkin mereka sibuk punya kegiatan lain kali. Akhirnya sudahlah, kejadian tersebut pun tidak dihiraukan oleh Mira dan Bu Lasmi itu ya. Yang dimana pada suatu hari ketika itu Mira memberikan ide lagi kepada Bu Lasmi. Bu, bagaimana kalau kita nginep lagi di villa itu Bu? Mira bete Bu, tidur di rumah gubuk itu terus katanya. Ibu gak takut kan? Enggak Mir, ayo aja Ibu mah, katanya. Ya udah Bu, malam nanti kita nginep lagi di villa. Emang mau tidur di mana Mir? Mau tidur di kamar mana? Ya kamar yang seperti biasa aja, kamar yang dekat ruang tamu, kata Mira ketika itu. Ya udah ayo, malam kita tidur di sana. Akhirnya malam hari pun tiba, Bu Lasmi dengan Mira pun tidurlah di villa gitu. Di villa, di kamar dekat ruang tamu yang ada di villa itu gitu. Mereka pun ketika berada di villa tersebut, jam menunjukkan kurang lebih jam 10 malam. Tapi rasa kantuk belum juga timbul ketika itu. Akhirnya Mira dan Bu Lasmi ini dan ibunya ini ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Kesana kemari lah. Yang dimana dari inti obrolannya itu, masa sih Bu, Pak Asep orang sebaik ini melakukan ritual pesugihan dan berniat jahat ke kita berdua? Gak mungkin kan Bu, kata Mira ketika itu menenangkan hatinya sendiri. Ya gak tahu juga sih Mir, kata Bu Lasmi ketika itu. Ya kita mah berdoa aja memohon perlindungan kepada Allah, katanya. Tidak lama setelah itu Mira pun izin ke Bu Lasmi ini untuk pergi ke toilet gitu. Bu, Mira ke toilet dulu ya. Mira kebelet pipis. Ketika itu Bu Lasmi pun menawarkan, mau diantar gak Mir? Enggak usah Bu, gak usah, katanya.
Akhirnya pergilah ke toilet ketika itu. Ketika pergi ke toilet ini, Mira ini melewati ruang tamu ya, ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga, baru ke toilet ini di ujung dekat apa? Dapur, dekat dapur. Setelah Mira ini kembali ke toilet dan melewati ruang keluarga, ketika itu di ruang keluarga ini bentuknya ini ruangnya cukup besar dan di sana itu ada sofa-sofa, kursi-kursi gitu ya, ada televisi ketika itu. Mira ini langkahnya terhenti. Karena apa? Karena ketika itu Mira ini mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Mira, Mira, Mir. Yang Mira dengar ketika itu, suara yang memanggil nama Mira itu adalah suara seorang wanita. Suara seorang wanita yang dimana setiap panggilannya ini suaranya berbeda-beda. Kayak banyak wanita yang memanggil nama Mira. Dari suara panggilan ini, suara wanita semuanya, tapi panggilannya ini berbeda-beda suaranya. Mira, Mira, Mira. Akhirnya Mira pun menengok gitu ya. Ke depan, ke belakang, ke samping. Tapi tidak ada sosok yang memanggil nama Mira itu. Yang dimana ketika Mira ini melihat ke sofa yang ada di ruang keluarga itu, Mira ini melihat ada tiga orang wanita yang sedang duduk di sofa itu. Sontak melihat hal tersebut, Mira ini teriak, "Ibu, ibu!" Teriakan Mira ini pun terdengar oleh Bu Lasmi. Hanya Bu Lasmi pun ketika itu bergegas mengikuti arah teriakan Mira itu dan mendapati Mira ini sedang berdiri melihat ke arah sofa. Yang dimana ketika Bu Lasmi melihat ke arah sofa yang sama, Bu Lasmi pun ketika itu melihat ada tiga orang wanita yang sedang duduk berjejer di sofa itu. Ketika itu Bu Lasmi ini langsung memeluk Mira, langsung mendekap Mira dan bertanya kepada tiga orang wanita yang ada di sofa itu sedang duduk. "Kalian siapa? Kalian itu siapa?" Bu Lasmi yakin ketika itu tiga orang wanita ini bukan orang. Karena apa? Semua pintu villa sudah dikunci oleh Bu Lasmi ketika itu. Dan yang lebih membuat Bu Lasmi dan Mira itu kaget, wajah ketiga orang perempuan tersebut, wajahnya ini mirip dengan tiga buah foto yang Mira temukan di laci lemari lantai atas yang ada tanda silang itu. Akhirnya Bu Lasmi pun kembali bertanya kepada tiga orang wanita itu, "Kalian ini siapa? Kalian ini siapa?" Tapi ketiga orang wanita tersebut tidak menjawab pertanyaan Bu Lasmi tersebut. Dan salah satu di antara tiga wanita tersebut ngomong ke Bu Lasmi dan Mira ini, "Kalian cepat pergi dari sini. Kalian cepat pergi dari sini sebelum terlambat. Nanti nasib kalian bakal sama dengan kami," kata ketiga orang wanita tersebut yang sedang duduk di sofa ruang keluarga yang ada di villa itu. Mira pun lanjut bertanya kepada tiga orang wanita tersebut, "Kalian ini siapa sebenarnya? Kalian ini siapa sebenarnya?" Dan setelah Mira mempertanyakan pertanyaan tersebut kepada tiga wanita itu, sontak tiga wanita tersebut mukanya ini berubah menjadi membiru. Mukanya ini membiru kayak bengkak-bengkak kayak gitu dan penuh darah. Intinya ketiga orang wanita tersebut mukanya ini serempak hancur dan membiru. Melihat hal tersebut, Bu Lasmi dengan Mira ini langsung lari ke kamar, langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamar itu. Dan setelah itu Bu Lasmi dengan Mira pun umpel-umpelan di kamar satu selimut berdua sambil mereka bercerita. Mereka itu siapa sih, Bu?" kata Mira kepada Bu Lasmi ketika itu. "Kok wajahnya mirip dengan foto ketiga orang yang Mira temukan di laci lemari itu, Bu?" "Yang gak tahu juga Mir, gak tahu Mir. Mungkin omongan Bu Haji itu ada benarnya juga Mir," kata Bu Lasmi ketika itu kepada Mira. Hanya Mira pun mengakui ya bahwa dirinya ini takut, "Bu. Mira takut, Bu. Mira takut, Bu. Kita pindah aja ya, Bu, tidurnya jangan di villa ini.
kita pindah ke rumah gubuk yuk, kata Mira ketika itu. Akhirnya hal tersebut disepakati oleh Bu Lasmi ya. Ya udah Mir, ayo kita pindah ke rumah gubuk. Akan tetapi ketika mereka ini mau membuka pintu kamar itu gitu dan mau melangkahkan kakinya gitu untuk menuju keluar kamar dan pindah tidurnya ini di rumah gubuknya itu, tiba-tiba langkah mereka ini terhenti karena apa? Karena mereka berdua ini mendengar kembali suara gamelan yang ada di lantai atas. Mendengar suara gamelan yang ada di lantai atas. Mira dan Bu Lasmi ini sama-sama mengingatnya suara gamelan tersebut. Ini adalah mirip dengan suara gamelan yang pernah mereka dengar. Suara gamelan ini terus berbunyi, terus berdayuh yang berasal dari lantai atas itu. Dan tidak lama setelah itu, Bu Lasmi ini dikagetkan dengan tingkah laku Mira. Karena apa? Tidak lama setelah gamelan tersebut berbunyi, Mira pun menari. Mira menari-nari sendiri di depan Bu Lasmi. Tarian Mira ini sangat gemulai. Seolah-olah Mira ini adalah sebagai penari profesional. Padahal Bu Lasmi sangat mengetahui anaknya sendiri, anaknya itu tidak bisa menari. Tapi ketika suara gamelan tersebut berbunyi, terdengar, Mira langsung menari di depan Bu Lasmi. Dan ketika Bu Lasmi ini menyebut-nyebut nama Mira, Mir, kenapa Mir? Mira, kamu kenapa? Mira hanya melirik ke Bu Lasmi dan tersenyum, lalu melanjutkan narinya itu. Bu Lasmi pun ketika itu bingung, di sana ini bingung apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Intinya Mira ini kesurupan. Tapi Bu Lasmi bingung, tidak bisa menyembuhkan orang yang kesurupan gitu. Tidak bisa. Akhirnya apa yang Bu Lasmi lakukan ketika itu? Bu Lasmi lari keluar berteriak-teriak, mencari pertolongan warga sekitar. Akhirnya adalah beberapa warga yang mendengar teriakan Bu Lasmi ini dan akhirnya datang. Setelah datang, Mira pun dipaksa untuk masuk ke rumah gubuknya itu, untuk meninggalkan vilanya itu. Dan anehnya ketika ada beberapa warga yang datang masuk ke vilanya ini untuk membantu Mira yang kesurupan, suara gamelan ini berhenti berbunyi. Akhirnya Mira pun ketika itu dipaksa masuk ke rumah gubuk Bu Lasmi itu yang selalu ditempatinya itu. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini melihat ini Mira ini meronta-ronta. Tapi ketika itu yang Bu Lasmi lihat, tenaga Mira ini sangat besar sekali. Bahkan 4 atau 5 orang warga memegangi Mira ini tidak kuat gitu. Yang dimana pada akhirnya Mira ini berhasil dialihkan ke rumah gubuknya itu. Dan singkat cerita ada beberapa warga lah yang bisa lah, intinya ada ustadz di desa itu yang bisa. Akhirnya Mira pun tersadar lah, tidak lama setelah itu tersadar dari kesurupannya itu. Nah setelah itu ustadz yang ada di desa itu yang menyembuhkan Mira kesurupan ini memberikan saran kepada Bu Lasmi, Bu, sebaiknya cepat tinggalkan villa ini, Bu. Emang kenapa Pak? Enggak, villa ini saya rasa tidak baik untuk ditempati, Bu. Ketika itu Bu Lasmi ini berpendapat bahwa mungkin pendapat Ustadz ini sama dengan pendapatnya Ibu Haji itu gitu ya. Ibu Haji pimpinan pengajiannya itu. Tapi ketika itu Bu Lasmi ini berkeinginan untuk meninggalkan villa tersebut kalau sudah pamitan dengan Pak Asep dengan Bu Lastri ketika itu. Tapi kan notabene Pak Asep dengan Bu Lastri ini sedang keluar kota ya, sedang pergi keluar kota. Hanya di malam itu pun setelah Mira ini sadar dari kesurupannya ini, Bu Lasmi dengan Mira ini tidurlah ya di rumah gubuk itu. Dan setelah pagi harinya Mira pun bercerita lah kepada Bu Lasmi yang intinya setelah mendengar suara gamelan tersebut tiba-tiba keadaan sangat gelap dan blank, Mira tidak ingat apa-apa. Dan diceritakanlah kejadian perihal Mira kesurupan ini oleh Bu Lasmi kepada Mira. Yang dimana semakin mencekam dan semakin takutlah mereka berdua ini tinggal di villa tersebut. Keesokan harinya, Bu Lasmi dan Mira pun dikagetkan dengan kedatangan Mang Warto ke villa tersebut. Ketika itu Mang Warto pun datang ke villa itu, akan tetapi ketika itu Mang Warto tidak beres-beres kebun.
tidak memotong rumput, tidak apa. Ketika Mang Warto ini masuk ke villa itu, Mang Warto hanya duduk di kursi yang ada di depan villa itu. Mang Warto pun duduk di kursi itu dan melamun. Ketika itu Bu Lasmi dan Mira ini melihat keadaan Mang Warto ini melamun dan sangat menyedihkan. Seolah-olah dirinya ini menyimpan suatu masalah yang sangat besar. Akhirnya Bu Lasmi ketika itu dengan Mira perlahan-lahan menghampiri Mang Warto dan bertanyalah kepada Mang Warto ketika itu, "Mang, kok baru kesini lagi? Udah hampir seminggu lebih loh Mang Warto nggak kesini," kata Bu Lasmi ketika itu kepada Mang Warto. Mang Warto ketika itu hanya menatap wajah Bu Lasmi dan menundukkan lagi wajahnya ketika itu. Akhirnya didesak lah ketika itu Bu Lasmi ini mendesak Mang Warto untuk menceritakan masalah apa yang sedang dialaminya itu gitu. Akhirnya Mang Warto pun ketika itu menceritakan kepada Bu Lasmi bahwa istrinya ini sakit. Bu Sari ini sakit gak tahu kenapa. Yang jelas Bu Sari ini kehabisan banyak darah. Jadi sakitnya ini cuci darah gitu, gak tahu sakit apa gitu ketika itu. Singkat cerita ketika itu Bu Lasmi pun menengok Bu Sari di rumah sakit. Kurang lebih ketika itu selama 3 hari ya Bu Lasmi ini dan Mira ini bergantian menunggu Bu Sari yang sedang dirawat gitu. Selama dirawat ini Bu Lasmi ini memperlakukan Bu Sari ini dengan sangat baik. Pengen makan dibawain makan, pengen minum dibawain minum. Yang dimana ketika itu Mang Warno ini siangnya kerja, malamnya ini gantian dengan Bu Lasmi gitu. Siang harinya Bu Lasmi nunggu, kadang Mira yang nunggu gitu. Sampai suatu ketika Bu Lasmi pun menyumbangkan darahnya gitu ya, donor darah untuk kesembuhan Bu Sari gitu. Jadi darah Bu Lasmi ini satu golongan dengan Bu Sari, yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini menyumbangkan darahnya untuk didonorkan kepada Bu Sari, istrinya Mang Warto. Sampai singkat cerita Bu Sari ini sembuh dari sakitnya. Kurang lebih 2 hari setelah Bu Sari ini sembuh dari sakitnya, sehabis Isya, Bu Lasmi ini dikagetkan oleh kedatangan Mang Warto dengan Bu Sari datang ke rumah gubuknya ketika itu. Ketika itu penuturan Bu Lasmi ini, Mang Warto dengan Bu Sari ini membawa sebuah makanan ringan lah, kue-kuehan kecil lah, kayak martabak gitu, dibawalah ketika itu, makan bersama ketika itu. Nah di sanalah Bu Lasmi baru ngobrol intens gitu dengan Mang Warto dengan Bu Sari ini. Kayak mereka ini sebuah keluarga. Mereka berempat ngobrol. Bu Lasmi, Mira, Mang Warto, dan Bu Sari. Bu Sari pun ketika itu mengucapkan terima kasih kepada Bu Lasmi karena telah membantunya selama dia sakit. Mang Warto pun sama ketika itu. Yang dimana di tengah obrolan mereka itu, Bu Lasmi ini dikagetkan. Bu Lasmi dengan Mira ini dikagetkan dengan sebuah cerita Mang Warto. Di tengah obrolan mereka itu, Mang Warto ini memotong obrolan yang sedang asik mereka bicarakan dengan kata-kata, "Bu Lasmi, mungkin saat inilah saya akan bercerita dan mengungkapkan semuanya, apa yang terjadi di villa ini, apa yang terjadi dengan Pak Asep, dan apa yang terjadi dengan Bu Lastri, istrinya Pak Asep, dan apa yang terjadi dengan keluarganya Pak Asep." Maksud Mang Warto apa? Kata Bu Lasmi ketika itu. Mulailah ketika itu Mang Warto ini bercerita tentang kehidupan Pak Asep dan tentang kehidupan Mang Warto. Mang Warto ketika itu mengakui bahwa dirinya pernah melakukan pesugihan. Ketika Mang Warto ketika itu berbicara kepada Bu Lasmi, "Sebenarnya saya dulu pernah melakukan ritual pesugihan, Bu Lasmi." Bu Lasmi pun sontak kaget. Bu Lasmi, Mira ini sontak kaget. Pesugihan? Maksud Mang Warto apa maksudnya? Hanya dijelaskan secara rinci lah ketika itu. Ketika itu Mang Warto ini adalah bekerja serabutan. Kadang dia menjadi kuli bangunan, kadang dia bantu-bantu bongkar di pasar. Dari sanalah Mang Warto ini mendapatkan upah. Singkat cerita, Mang Warto ini melakukan ritual pesugihan yang dimana penuturan dirinya
Pesugihan yang Mang Warto lakukan ini ada di sebuah pantai. Tidak akan saya sebutkan pantainya di mana. Yang intinya di pantai tersebut Mang Warto ini bertemu atau menyembah atau meminta pertolongan kepada suatu dewi, suatu ratu yang ada di pantai tersebut. Yang dimana tutur Mang Warto ketika itu, ratu yang ada di pantai tersebut menyebutkan namanya ini adalah Nyai Welas Asih. Mendengar kata-kata tersebut, Mira dan Bu Lasmi langsung kaget. Setelah Mang Warto bercerita hal tersebut, Mira pun memotong pembicaraan Mang Warto, yang dimana ketika itu Mira pun bertanya kepada Mang Warto, apakah rupa atau wajah Nyai Welas Asih ini kayak gini? Mira pun ketika itu menyebutkan ciri-cirinya, yang dimana dirinya ini pernah melihat sosok yang mengaku sebagai Nyai Welas Asih itu di kamar pribadinya Pak Asep. Iya betul, kata Mang Warto ketika itu. Itulah Nyai Welas Asih. Mang Warto pun ketika itu melanjutkan ceritanya tersebut ya. Di tengah keterpurukannya itu, Mang Warto ini dikaruniai dua orang anak ketika itu dengan Bu Sari ini. Yang dimana ketika itu Mang Warto bertanya kepada Bu Lasmi, apakah Bu Lasmi tahu anak saya sekarang kemana? Iya Mang, anak Amang kemana? Kata Bu Lasmi ketika itu. Anak saya sudah meninggal. Saya jadikan tumbal. Jadi ketika itu dua orang anak Mang Warto ini dijadikan tumbal oleh Mang Warto ketika itu. Mang Warto pun menutupkan kembali ketika itu dirinya ini sangat kaya raya, melebihi kekayaan Pak Asep yang sekarang ini. Mang Warto dengan Pak Asep ini CS lah dari kecil gitu ya, berteman dari kecil. Melihat Mang Warto sukses, Pak Asep pun bertanya, singkat ceritanya mah kayak gitu lah. Tok lu kok sukses kayak gini gitu. Nah dimana ketika itu Mang Asep ini, pendengaran Mang Warto ini bekerjanya sebagai tukang bakso yang berkeliling desa-desa gitu. Akhirnya Mang Warto pun menceritakanlah tentang ritual pesugihan tersebut kepada Pak Asep, yang dimana akhirnya Pak Asep pun menginginkan untuk melakukan ritual pesugihan yang sama dengan Mang Warto ketika itu. Singkat cerita, Pak Asep pun sudah melakukan ritual pesugihan, yang dimana ketika itu Pak Asep ini posisinya ini mempunyai anak 3 orang anak. Semuanya laki-laki. Namanya disebutkan oleh Mang Warto, tapi di cerita ini saya samarkan namanya, anggaplah Herman, Yudi, dan Andi. Yang dimana pesugihan tersebut, tumbal pertama ini harus yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah dengan pelaku pesugihan. Minimal 2, maksimal 3 orang. Yang dimana ketika itu anak Mang Asep ini, anak Pak Asep ini semuanya ditumbalkan. Setelah kematian anak Pak Asep ini, Pak Asep mendadak kaya raya, sama seperti Mang Warto ketika itu. Kematian anak Mang Warto dan anak Pak Asep ini ketika itu sama rupanya, wajahnya membiru. Setiap tumbal yang dipersembahkan, yang meninggal, itu wajahnya selalu membiru dan bengkak-bengkak, penuh darah. Dan Lucky Lovers pasti sudah menebak anak Pak Asep ini dikuburkan di mana? Iya betul, di belakang pilanya Pak Asep. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini sempat melihat 3 gundukan tanah. Hal tersebut pun diceritakan oleh Bu Lasmi kepada Mang Warto. Iya betul Bu Lasmi, itu adalah kuburan anaknya Pak Asep, kata Mang Warto ketika itu. Terus Bu Lasmi pun bertanya lagi kepada Mang Warto, apakah saat ini Mang Warto masih melakukan ritual pesugihan? Ketika itu Mang Warto menjawab, kalau saya melakukan ritual pesugihan saat ini, saya tidak akan bekerja sebagai tukang kebun Bu. Ketika itu tuturnya kayak gitu. Berarti Mang Warto sekarang sudah berhenti dong dari ritual pesugihan itu, sudah berhenti. Bagaimana ceritanya Mang? Kata Bu Lasmi ketika itu. Mang Warto ketika itu berhenti di kematian anaknya yang kedua. Yang dimana di kematian anaknya yang kedua yang ditumbalkan itu, Mang Warto ini sangat menyesal sekali. Yang dimana ketika itu umur anak Mang Warto yang ditumbalkan itu masih lucu-lucunya gitu. Dan Mang Warto pun setelah kematian anak yang pertama ini berniat untuk berhenti. Tapi sosoknya Nyai Welas Asih ini selalu menghantui. Sehingga Mang Warto ini tidak mau gitu, selalu diancam. Susah untuk berhenti melakukan ritual pesugihan ini. Kadang Nyai Welas Asih ini selalu merasuki istri Mang Warto, Bu Sari gitu. Selalu mengancam lewat Bu Sari. Kau tidak akan bisa berhenti dari ritual pesugihan ini. Tuturnya Bu Sari yang dirasuki oleh Nyai Welas Asih itu. Sampai pada akhirnya Mang Warto pun bertekad, berniat untuk berhenti dan taubat. Dan meyakinkan diri kepada Allah, kalaupun saya sekarang ini berhenti dan taubat,
Dan si sosoknya yang welas asih ini masih menginginkan saya untuk dijadikan tumbal atau menginginkan nyawa saya ikhlas, saya ridho, kata Mawarto ketika itu. Ketika itu Bu Lasmi pun bertanya lagi kepada Mang Warto, kenapa Mang Warto masih bekerja bersama Pak Asep di sini? Yang notabene Mang Warto ini mengetahui kalau Pak Asep ini saat ini masih melakukan ritual pesugihan. Tuturnya Mang Warto ketika itu, mencari pekerjaan ini susah. Mencari pekerjaan ini susah dan terpaksa saya bekerja dengan Pak Asep ini. Yang dimana kesepakatan kerja antara Mang Warto dengan Pak Asep ketika itu, saya tidak boleh menceritakan kepada calon tumbal yang bekerja di rumahnya Pak Asep atau vilanya Pak Asep. Sontak Bu Lasmi kaget mendengar keterangan Mang Warto itu. Maksud Mang Warto gimana? Ya, jadi untuk tumbal-tumbal selanjutnya itu boleh bukan darah dagingnya si pemuja, si orang yang melakukan pesugihan itu. Boleh teman, boleh pembantu, boleh siapa aja. Dengan syarat diceritakanlah semuanya. Akhirnya Bu Lasmi pun kaget. Saya sudah diberi tumpeng. Saya sudah makan tumpeng yang dikasih oleh Bu Lastri, istrinya Pak Asep. Ketika itu sontak kaget ketika itu. Mang Warto ini kaget. Mulai dari sekarang ibu banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, kata Mang Warto ketika itu. Bu Lasmi pun bertanya lagi ketika itu kepada Mang Warto, Mang, apakah Mang Warto tidak takut untuk ditumbalkan? Kata Bu Lasmi ketika itu, kalau masalah kesana saya tidak takut. Karena apa? Saya lebih mengenal Pak Asep daripada ibu. Pak Asep ini teman saya dari kecil, yang dimana ketika itu awal mula saya bekerja di Pak Asep ini, saya sempat bercanda-canda dengan Pak Asep. Sep, kamu nanti kalau kehabisan tumbal, apakah kamu rela menumbalkan saya? Terus bertanya lagi, misalnya Mang Warto ini kepada Pak Asep, kamu nanti kalau kehabisan tumbal gimana, Sep? Ketika itu Pak Asep ini menjawab pertanyaan Mang Warto ini dengan sangat mengagetkan Mang Warto. Gak apa-apa kalau gua kehabisan tumbal kok. Gua sendiri yang akan jadi tumbal, gak apa-apa. Asal saya gak mau belangsak di dunia, najis saya belangsak toh, najis toh. Makanya sekarang ini saya menikmati kekayaan saya sebelum saya dimakan oleh Nyai Welas Asih. Kata Pak Asep ketika itu tuturnya kepada Mang Warto. Dan Mang Warto pun sudah mengetahui. Jadi tumbal-tumbal ini tidak sembarang ditumbalkan. Harus ada ritual khusus dan si tumbal ini salah satunya harus memakan nasi tumpeng pemberian dari si pelaku pesugihan. Atau memakan sesuatu yang sudah di mantra-mantrai atau apalah syaratnya. Bu Lasmi pun ketika itu dengan mengira kaget. Berarti sebentar lagi kita berdua jadi tumbal, kata Bu Lasmi dengan Mira. Mang Warto ketika itu tidak menjawab pertanyaan itu. Mang Warto ini hanya tertegun, tunduk. Dan Mang Warto dengan Bu Sari ketika itu menangis. Mang Warto dengan Bu Sari ketika itu menangis. Karena apa? Karena mengetahui sebentar lagi Bu Lasmi dengan Mira ini akan dijadikan tumbal. Akhirnya Mang Warto pun ketika itu kepada Bu Lasmi dan Mira ini memberikan saran, lebih baik besok kalian pulanglah dari sinilah. Cepat pulang kembali dari sini sebelum terlambat. Maksudnya kayak gimana Pak Mang? Kata Bu Lasmi ketika itu. Jadi si pelaku pesugihan ini harus melakukan satu ritual khusus lagi untuk menumbalkan kalian berdua. Apa ritual khususnya Mang? Yang itu tidak akan saya ceritakan. Tapi yang saya lihat ritual terakhir ini belum mereka lakukan. Sebelum ritual terakhir ini mereka lakukan, cepatlah kalian ini pergi dari villa ini. Kata Mang Warto ketika itu kepada mereka, kepada Bu Lasmi dan Mira ketika itu. Tidak lama setelah itu obrolan mereka pun selesai lah. Obrolan mereka pun selesai. Mang Warto dengan Bu Sari meminta maaf kepada Bu Lasmi dan Mira. Akhirnya Mang Warto dan Bu Sari itu pergi. Tinggallah mereka berdua di villa tersebut, di rumah gubuknya itu. Mendengar saran dari Mang Warto ini, mereka ini cepat berkemas-kemas. Baju Bu Lasmi dikemasin semuanya ya. Baju Bu Lasmi, bajunya Mira ini dikemasin, dimasukin ke tas gitu ya. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini berniat untuk kabur, pergi dari villa itu ke rumahnya gitu. Kaburlah intinya.
Setelah mereka berkemas-kemas dan keluar dari gubuk itu, mereka pun masuk dulu ke villa yang itu ya, ke villa Pak Asep ini. Untuk apa? Untuk berkemas-kemas kembali baju mereka, karena baju mereka ini tersimpan di dua tempat ya, gubuknya Bu Lasmi dan kamar yang sedang ditempati oleh Bu Lasmi yang ada di villa itu. Hanya beres-beres lah ketika itu Bu Lasmi dengan Mira ini beres-beres baju yang ada di kamar yang ada di villa itu. Setelah beres semua, Bu Lasmi dan Mira pun hendak keluar villa. Setelah hendak keluar villa, ketika membuka pintu villa itu ya, mereka ini dikagetkan dengan adanya sorot lampu dari gerbang. Dan setelah mereka lihat dengan seksama, itu adalah sebuah mobil, yang dimana mobil itu adalah mobilnya Pak Asep. Hanya Pak Asep pun malam-malam datang ke villa itu. Bu Lasmi pun ketika melihat mobil Pak Asep ini ada di depan gerbang, Bu Lasmi pun kembali menenangkan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, karena tidak enak lah. Bu Lasmi sekarang sudah mengetahui rahasianya Pak Asep, kebobrokannya Pak Asep dan Bu Lastri ketika itu. Akhirnya Bu Lasmi pun kembali menyimpan tas-tasnya di kamar yang ada di villa itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan membukakan gerbang ketika itu. Setelah gerbang tersebut dibuka, Bu Lasmi pun biasa ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa lah. Pak udah pulang? Oh iya, Bu Lasmi udah pulang. Mira udah tidur, kata Pak Asep ketika itu. Turunlah Bu Lastri ya, istrinya itu turun dari mobil, ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan Bu Lasmi ketika itu. Oh belum, Mira belum tidur, itu ada di kamar. Oh iya Pak, izin Pak, saya malam ini tidur di kamar ini ya. Oh iya nggak apa-apa Bu Lasmi, nggak apa-apa. Anggap aja villa sendiri, kata Pak Asep ketika itu. Akhirnya Mira pun dipanggil, Mir, ini salim dulu, ada Pak Asep. Akhirnya saliman lah Bu Mira ini dengan Pak Asep. Akhirnya duduk ketika itu Bu Lasmi, Pak Asep dengan Mira ini di ruang tamu. Bu Lasmi ketika itu tidak melihat siapa tadi istrinya, Bu Lastri ini, istrinya Pak Asep ini masuk ke villa. Tidak lama setelah itu, Bu Lastri, istrinya Pak Asep ini, masuk ke villa dengan tergopoh-gopoh. Yang dimana istrinya Pak Asep ini masuk ke villa langsung menuju ke lantai atas dengan langkah yang cepat, dengan jalan cepat. Dan yang Bu Lasmi lihat, yang dimana cukup mengherankan dan ada tanda tanya besar ketika itu, istrinya Pak Asep ini jalan tergopoh-gopoh menuju ke tangga ke lantai atas ini dengan membawa satu buah kardus yang cukup besar. Ketika itu. Dan kardus itu tidak tahu isinya apa. Dan yang Bu Lasmi lihat, tangan kanan istrinya Pak Asep ini memegang apa sih itunya, kandang ayam, bukan kandang ayam ya, ayam lah, memegang sebuah ayam yang diletakkan di wadah ayam yang dijinjing itu ya. Setelah nyampe ke lantai atas, 5 menit setelah itu terdengar suara panggilan dari atas gitu ya, yang dimana istrinya Pak Asep ini memanggil Pak Asep, Pak ayo cepat sini cepat. Hanya Pak Asep pun dengan tergesa-gesa meninggalkan Bu Lasmi dengan Mira dan menuju ke lantai atas. Ketika itu jam menunjukkan kurang lebih jam 10 atau setengah 11 malam lah ketika itu. Pak Asep pun berpesan ketika itu, Bu Lasmi, Mir kalau mau tidur aja duluan ya katanya. Dan kalau butuh apa-apa ambil aja, anggap aja villa sendiri, katanya ketika itu. Setelah itu Mira dan Bu Lasmi pun masuk ke kamar. Di kamar mereka tidak bisa tertidur. Coba merem tidak bisa tertidur. Yang dimana pada akhirnya Mira pun menceloteh kayak gini kepada Bu Lasmi, Bu, kita jadi nggak pergi sekarang, ayo kita kabur aja. Tutur ke Bu Lasmi ketika itu. Bu Lasmi berencana perginya itu besok. Kita pamitan lah. Kita berpura-pura sakit atau apa gitu, ada yang sakit keluarga atau apa saudara gitu, kita berpura-pura kayak gitu aja daripada kita kabur sekarang ini. Gak enak lah meskipun kita udah tahu siapa mereka kayak gitu, tuturnya Bu Lasmi kepada Mira ketika itu. Akhirnya jam 12 malam pun tiba. Setelah tiba jam 12 malam, Bu Lasmi dan Mira ini semakin tidak bisa tertidur. Karena apa? Karena ketika itu Bu Lasmi dan Mira ini mencium bau wangi yang sangat menyengat, yaitu bau melati. Bau parfum melati yang sangat menyengat gitu.
yang dimana seluruh ruangan yang ada di villa tersebut tercium bau parfum tersebut gitu. Dan mereka pun dikagetkan lagi dengan adanya musik gamelan. Musik gamelan itu kembali terdengar oleh Bu Lasmi dan Mira ketika itu. Kurang lebih musik gamelan tersebut terdengar selama 15 menitan lah. Dan setelah itu musik gamelan tersebut berhenti. Setelah berhenti, tidak lama Bu Lasmi ini dikagetkan karena ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika Bu Lasmi ini berkata gitu, siapa di luar? Itu adalah suara Pak Asep dan Bu Lastri. Ini saya Pak Asep, Bu. Ini saya Bu Lastri. Hanya dibukalah ketika itu. Ketika pintu kamar tersebut dibuka oleh Bu Lasmi, ketika itu Bu Lasmi melihat Bu Lastri dengan Pak Asep. Dan setelah itu Pak Asep dengan Bu Lastri ini berpamitan ke Bu Lasmi. Bu, mungkin saya tidak menginap ya, saya pulang dulu gitu. Saat ini saya pulang dulu. Ada acara dadakan, tuturnya kayak gitu. Mira udah tidur. Oh iya, Mira udah tidur, tuturnya ketika itu. Kata Bu Lasmi. Hanya Pak Asep pun dengan istrinya pulang lah dari villa itu, pulang. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi ini melihat mimik muka atau mimik wajah Pak Asep dengan istrinya ini sangat senang sekali, sumringah lah intinya kayak gitu. Setelah mobil mereka pun keluar gerbang gitu, keluar gerbang rumah dan tidak terlihat lagi oleh Bu Lasmi. Bu Lasmi pun ngomong ke Mira, Mir, ada apa? Kok perasaan ibu gak enak? Kata Bu Lasmi ketika itu. Kita lihat ke atas Mir, kata Bu Lasmi ketika itu. Ke atas mana, Bu? Itu ke atas lantai atas villa ini. Emang ada apa, Bu? Enggak, ibu perasaan ibu gak enak aja katanya. Singkat cerita ketika itu Bu Lasmi dan Mira pun pergilah ke atas. Pergi ke lantai atas yang dimana tujuan pertama dia pergi ke lantai atas ini adalah kamar pribadinya Pak Asep itu yang tidak boleh dibuka. Ibu pengen membuka kamar itu, Mir, sambil menunjuk ke arah pintu kamar tersebut. Bu Lasmi ketika itu, emang ada apa? Gak tahu, Mir, perasaan ibu gak enak aja. Tuturnya, kata Bu Lasmi ketika itu kepada Mira. Kata Mira ketika itu kan kuncinya sama Pak Asep katanya, dibawa sama Pak Asep, kan kamar itu terkunci. Ya udah kita intip aja lewat lubang kunci katanya. Akhirnya Bu Lasmi pun ketika itu mengintip kamar tersebut lewat lubang kunci gitu ya, mengintip kamar itu lewat lubang kunci dan tidak terlihat. Karena apa? Lampu di kamar tersebut mati, lampunya ini dimatikan. Yang dimana ketika itu Bu Lasmi pun mencoba-coba ya membuka pintu kamar tersebut. Akhirnya terbuka. Entah Pak Asep ini lupa ngunci atau gimana, pintu kamar tersebut terbuka. Setelah pintu kamar tersebut terbuka, Bu Lasmi pun ngomong ke Mira, Mir, kita masuk yuk. Akhirnya masuklah Bu Lasmi dengan Mira itu ke dalam kamar itu dan menekan tombol lampu. Ketika Bu Lasmi dengan Mira ini menekan tombol lampu dan masuk ke kamar itu, Bu Lasmi di sana teriak karena kaget. Sebab apa gitu loh, Bos? Bu Lasmi melihat di kamar tersebut ada satu buah tumpeng. Nasi tumpeng dikelilingi oleh bunga-bunga sama percis dengan nasi tumpeng yang pernah Bu Lasmi makan dengan Mira. Yang dimana di depan nasi tumpeng itu ada dua buah foto wanita, yang dimana foto tersebut adalah fotonya Bu Lasmi dengan fotonya Mira. Entah Pak Asep atau istrinya Pak Asep ini dapat foto dari mana. Yang jelas foto tersebut adalah foto pada saat mereka ini bekerja sebagai asisten rumah tangganya Pak Asep. Foto Bu Lasmi dengan Mira ini terletak di depan tumpeng, yang dimana Bu Lasmi ini lebih kaget lagi. Karena apa? Foto Mira sudah ditandai dengan huruf X yang berwarnakan merah, yang dimana ketika itu huruf X tersebut jelas Bu Lasmi melihat itu adalah darah ayam. Dan yang lebih kaget lagi, Bu Lasmi di sana melihat ayam sudah tergorok, posisinya sudah tergorok, dan ayam tersebut berada tepat di depan
tumpeng di depan fotonya Bu Lasmi dengan Mira. Posisinya sudah tergorok dan mati ayam itu. Dan bentuk ayam itu hitam semua. Akhirnya sudah tidak berpikir panjang, sudah tidak berpikir-pikir lagi. Bu Lasmi pun nekat untuk malam itu juga meninggalkan villa itu. Dibawa tas-tasnya lagi langsung keluar, yang dimana pertama kali yang mereka tuju itu adalah bertanya-tanya tentang rumahnya Pak Warno di mana, Pak Warto gitu. Akhirnya ada satu warga yang menunjukkan itu rumahnya Pak Warto. Akhirnya Bu Lasmi pun menghampiri Pak Warto, diceritakan semua kejadian itu dan menitipkan kunci villa kepada Pak Warto. Pak Warto pun ketika itu memberikan saran, jangan malam ini Bu, udah malam ini jangan malam ini pulangnya, jauh gitu kan, nggak ada kendaraan gitu, udah sepi lah. Malam ini Ibu dan Mira nginep aja dulu di sini. Setelah Ibu dan Mira nginep di sini, nanti besok saya antarkan gitu, dianterin lah untuk pulang gitu. Dianterin menuju ke mobil angkot atau elep gitu ya, yang bisa pulang ke Bandung gitu ya. Akhirnya malam itu pun nginep lah di sana Bu Lasmi dengan Mira itu. Nanti urusan Pak Asep biar urusan saya. Nanti biar saya yang menjelaskan kepada Pak Asep tentang kepergian Ibu, kata Mang Warto ketika itu kepada Bu Lasmi dengan Mira. Singkat cerita, keesokan harinya Bu Lasmi dengan Mira pun pergi tanpa sepengetahuan Pak Asep, dan Bu Lasmi dengan Mira pun selamat sampai tujuan lah ya, sampai rumahnya itu. Dan kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu setelah Bu Lasmi dan Mira ini kembali ke rumahnya gitu ya, Bu Lasmi ini sering mendapati Mira ini kesurupan dan menari-nari gitu ya. Menari-nari kesurupan. Dan di desanya Bu Lasmi pun ketika itu ada ustadz yang mampu atau bisa menyembuhkan Mira tersebut dan membantu gitu Bu Lasmi ini dan Mira ini. Jadi intinya tumbalnya ini digagalkan oleh ustadz tersebut. Jadi ustadz itu ngerti juga kepada hal-hal tersebut gitu ya, penuturannya Bu Lasmi ini, yang dimana insya Allah lah kata ustadz ini, Ibu akan selamat, banyak berdoa aja kepada Allah, kata ustadz tersebut. Ya di desanya pun Bu Lasmi ini sering pengajian gitu, sering mengaji, sering berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah gitu. Dan perlahan-lahan Mira pun normal kembali ya. Mira ini normal kembali karena bantuan ustadz itu gitu ya. Ya khususnya karena pertolongan Allah sih ya, dengan bantuan ustadz itu gitu. Dan setelah itu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan dari kejadian tersebut, Bu Lasmi pun dikagetkan ya dengan kedatangan Mang Warto dan Bu Sari, yang dimana ketika itu Mang Warto dan Bu Sari ini mengunjungi tempat kediaman Bu Lasmi dan Mira. Kaget Bu Lasmi ini, wah Mang Warto kok kesini, tahu rumah saya dari mana? Nah intinya tahulah rumah Bu Lasmi ini. Mang Warto ini nanya-nanya lah gitu ya. Dan ketika itu Mang Warto pun mengabarkan kepada Bu Lasmi bahwa Pak Asep ini dan Bu Lastri istrinya ini sudah meninggal dan mayat ini diketemukan di kamar pribadinya Pak Asep itu, kamar rahasianya itu gitu, kamar yang selalu dikunci oleh Pak Asep. Dan bentuk mayatnya ini, bentuk jasadnya ini membiru sama kayak anak-anaknya dan tumbal-tumbal lain. Tunturan Mang Warto kayak gitu. Dan saya lupa menceritakan tentang 3 orang wanita itu ya, 3 orang wanita yang mirip wajahnya ini dengan foto yang didapat di laci lemari itu yang ditandai dengan tanda X. Nah itu penuturan Mang Warto ini itu adalah mantan pembantunya Pak Asep yang sudah ditumbalkan kayak gitu. Dan memang rencana Pak Asep ini target selanjutnya ini adalah Bu Lasmi dengan Mira kayak gitu. Akhirnya di sana pun Bu Lasmi pun selamat gitu dari rencana tumbalnya Pak Asep itu. Walau alam Pak Asep ini melakukan ritual pesugihan atau tidak, tapi dengan bukti-bukti yang ada bisa jadi lah ya, bisa jadi Pak Asep ini melakukan ritual pesugihan dengan bukti-bukti yang ada. Dan kronologi singkat hidup Pak Asep yang kaya mendadak kayak gitu. Dan ada saksi juga Mang Warto gitu. Mang Warto yang menceritakan saksi mata bahwa Pak Asep ini melakukan ritual pesugihan. Dan biasanya Pak Asep ini menumbalkan pembantu-pembantunya gitu ya, atau asisten-asisten rumah tangganya yang bekerja di rumahnya Pak Asep atau vilanya Pak Asep.
Kayak gitu Lucky Lovers. Ya mungkin gitu saja ceritanya Lucky Lovers pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Cerita ini cukup panjang, dan mungkin sebelum saya tutup ke ceritanya, mungkin saya akan memberikan wejangan dulu kepada Lucky Lovers semua, sepatah dua patah kata lah ya. Yang intinya jauhilah ritual pesugihan gitu ya, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada setan dari golongan jin, apalagi kita mengasih tumbal gitu. Karena apa? Itu hanya kenikmatan sesaat gitu. Kita hidup di dunia ini sementara, sementara. Yang kekal itu nanti di akhirat. Kayaknya cuma beberapa tahun, sengsaranya ini seumur hidup. Bahkan sampai kita mati ini kita sengsara. Neraka, ancaman ini neraka. Hum fiha khalidun. Kita kekal di neraka. Kalau melakukan ritual pesugihan ini kekal. Beda dengan kita ini mencuri gitu. Kita mencuri, kita merampok gitu. Asal pikiran kita atau hati kita ini masih ingat kepada Allah, masih mengakui Allah ini sebagai Tuhan kita, dia di nerakanya juga nggak kekal. Beda dengan orang yang sudah syirik atau kafir atau menyembah iblis atau meminta pertolongan kepada iblis atau setan dari golongan jin. Dengan cara apa? Pesugihan gitu ya. Itu kita kekal di dalam neraka. Tiap hari disiksa, belum siksa kubur, belum siksa dunianya gitu kan. Dan saya pun sering ya menasihati Lucky Lovers semua di video-video saya yang terdahulu bahwa janganlah melakukan sesuatu ritual pesugihan atau meminta-minta pertolongan sesuatu kepada setan dari golongan jin. Dengan cara apa? Pesugihan dan menumbalkan nyawa seseorang. Kenapa Lucky Lovers? Karena setan sendiri yang ngomong di dalam Al-Quran, ini setan, saksinya ini setan sendiri, jin sendiri gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Sebenarnya banyak kalangan manusia ini dari golongan laki-laki meminta pertolongan kepada kaumku, kata setan itu kayak gitu, kata jin ini kayak gitu. Apakah itu baik? Gitu. Dilanjutkan oleh si setan itu kan di Al-Quran, fajaduhum ruhaqo. Itu tidak baik. Mereka ini akan bertambah hancur, akan bertambah sesat. Meminta pertolongan kepada setan dengan cara pesugihan, memberikan tumbal, ini memang kita bakal kaya, tapi itu fajaduhum ruhaqo gitu. Itu akan bertambah sesat manusia-manusia itu, bukannya bertambah beruntung. Memang kita kaya gitu, tapi sesat. Ancamannya apa? Ya tadi hum fiha khalidun, di nerakanya itu kekal. Selain itu Allah pun berfirman di dalam Al-Quran juga kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budus syaiton. Manusia, bani Adam, janganlah kamu menyembah syaiton gitu, mempercayai setan, meminta-minta kepada setan gitu. Innahu lakum aduwwum mubin wa ani buduni hadza siratul mustaqim gitu. Itu sesat gitu. Sembahlah Allah, sembahlah aku, nanti kamu akan menemukan jalan yang lurus gitu. Terus bang, bagaimana bang solusinya? Ini saya bayaran anak banyak banget, cicilan mobil banyak, cicilan rumah gitu. Bagaimana kalau kita pesugihan lah 1 tahun untuk melunasi hutang, nanti kita tobat? Ya nggak bisa gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Ya tobat sih wajib, tapi jangan disengaja-sengaja kayak gitu. Kita dosa nanti kita tobat, jangan gitu. Jangan disengaja-sengaja kayak gitu. Kan di dalam Islam juga ada pesugihan ya, pesugihan dalam Islam. Sugih itu kan kaya gitu. Jadi di dalam Islam juga banyak pesugihan kayak sholat duha, bersedekah, banyak baca Al-Quran, ya insya Allah lah, tahajud, berdoa kepada Allah, insya Allah lah. Jika kita sekarang ini sedang dalam keadaan pailit keuangan, ya kita jangan pendek pikiran gitu, jangan pendek pikiran gitu. Semua itu ujian gitu. Allah juga kan pernah berjanji dalam Al-Quran. Allah ini berjanji, kalau manusia berjanji boleh kalian ini Lucky Lovers semua tidak percaya, tapi ini Allah yang janji gitu dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita udah sulit, sedang pailit, kita harus yakin inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu.
pasti nanti ada kemudahan di balik kesusahan. Itu aja kuncinya. Kita harus yakin. Sebab apa? Ini yang berjanji ini bukan manusia tapi Allah gitu. Inna itu kan sesungguhnya Allah ini berjanji gitu. Ya kita harus percaya dan banyak berdoa. Yang kedua, yang ketiganya ini bagaimana cara kita menyikapi tentang kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan dalam hidup ini. Wasta'inu bisobri wasolah. Sabar terus sholat. Sholat itu kan doa gitu. Jadi cara menyikapinya ya sabar gitu. Jadi sabar ini di atas sholat gitu. Bukan wasta'inu sholat bisobri, bukan. Tapi Allah meletakkan kata sabar itu lebih pertama dibandingkan sholat gitu. Intinya apa? Sabar yang susah mah gitu. Sabar dulu, sabar. Sudah sabar apa? Sholat, berdoa. Kayak gitu loh lovers. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya atau ada hikmahnya yang bisa diambil. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan kalau ada sesuatu hal yang keluar dari pantat ayam, tapi kalau itu telur, ambil. Tapi kalau itu tai, jangan diambil gitu. Intinya gini, jangan dilihat yang memberikan nasihatnya ini, wah itu mah si Bang Lucky Developer bisa apa sih dia gitu. Tapi kalau nasihatnya itu bagus, telur gitu, meskipun itu keluar dari pantat ayam ya ambil aja gitu. Gitu Developers ya. Ya mungkin gitu aja Developers cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur dan terima kasih kepada Developers semua atau bagi penonton yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Developers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu badius samawati wal ardh yul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Developers semua atau penonton yang sedang menonton ini diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apabila ada Developers semua atau keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Developers semua atau penonton yang sedang menonton video ini yang masih sehat keadaannya, masih sehat, segar bugar, mudah-mudahan tetap dipertahankan nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disakitkan lagi sampai dia wafat. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua ini dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di hari akhir dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Developers ya. Cerita pada video ini mudah-mudahan menghibur. Jangan lupa subscribe channel Lucky Developer ini. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.